Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas orang yang berhak menerima zakat. Materi Agama Islam kelas 6. Dan bersama Abi Eko. Kita simak sama-sama ya. Baiklah, marilah kita simak penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Faridotam minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Menurut surat At-Taubah ayat 60 tadi, mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir yaitu orang yang amat sangat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil atau pengurus zakat. Ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih sangat lemah. Yang kelima, ghorim atau orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Rasulullah SAW. Dan fisabilillah saat ini mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, atau misal mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, rikob, yaitu budak atau hamba sahaya. Mereka hidup di bawah kekuasaan tuannya. Kalau sekarang ya mungkin jarang sekali, karena kalau budak itu tidak digaji atau tidak dibayar. Kalau sekarang ya kalau dikatakan budak masih mendapatkan gaji atau upah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil atau musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang tujuannya bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya
atau juga orang yang menuntut ilmu di tempat yang jauh dan kehabisan bekal. Nah, itulah pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih.